Halo gengs, balik lagi di sini bareng Shinkuro di channel Shinkuro 43. Nah, di video kali ini bener-bener video yang spesial banget karena ini adalah video unboxing yang barangnya itu udah kita pesen sempat hampir setengah tahun kalau nggak salah. Jadi pertengahan tahun 2020 kemarin sampai ini barang datang barusan aja tadi siang nih gengs. Nah, makanya di video kali ini spesial banget dan kebetulan ini adalah barang dari ownernya adalah si Dias, Instagramnya di sini. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung cek aja intronya.この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Oke, seperti yang tadi gue bilang gengs, jadi kali ini kita bakal unboxing. Nah, ini dia barangnya nih, gede banget gini ya, dari JNE. I love JNE, mantap jiwa. Pengiriman sekitar 2-3 harian, baru nyampe tadi siang nih gengs. Nah, ini langsung mau kita buka aja. Sini tulisannya dari Blessed Motowear nih ya. Tuh. Dan barang ini udah kita tunggu-tunggu dari pertengahan tahun 2020 kemarin gengs. Saat-saat corona ini lagi rilis kan kemarin. Dan karena ada COVID-19 jadi akhirnya semuanya pada dibatalin, dimundurin, di-delay dan you name it lah. Kayak gitu. Ini kita forward aja, kita percepat. Tada! Ini deh gengs. Wow, gua nggak sabar banget. Pelan-pelan. Wah. Sumpah gengs, ini penantian yang bener-bener lama dan harusnya worth it sih kalau kita nungguin selama ini. Kita coba detoin sini. Oke, boxnya kosong. Nah, ini deh gengs. Wow, black box dari AGV chassis Corsa Dal 1947 seperti biasa. Di sini ada tulisannya gengs, FIM Racing Homologated Helmet ya. Ini FIM Racing yang MotoGP dan helm ini legal untuk digunakan di MotoGP tentunya. Ini ada tulisan pinlock. Berarti dia dapat pinlock nih kayaknya. Ini ada hologram juga dari AGV menandakan dia nih ori. Kemudian ini ada tulisan pista GP RR, ada AGV ECE DOT Limited. Terus nih MPLK nih gua nggak tahu. Ini graphic colornya nih Winter Test 2020. Oke. Ini ada DOT sertifikasinya, HE juga, ada VM homologation juga. Dan kita langsung buka aja deh. Nih ya.
Ini bagian bawahnya tuh gitu. Ini taruh sini dulu. Oke, 1, 2, 3. Wow. Penasaran kan kalian kan gimana isinya sih AGV Pista itu? Oke, ini ada foamnya di atas ini kayak biasa. Kalau biasanya yang Pista yang lama tuh di kanan kiri, ini sekarang di bagian yang depan belakang guys. Oh, ini banyak banget koran-korannya. Nah, ini dari isinya guys, bisa kalian lihat nih tuh. Kita keluarin dulu ya satu-satu ya. Ini ada surat dari Blessed, taruh dulu sini. Kemudian nih ya, yang dulu udah sempat kita bahas di video Pista GP-RR. Ini ada busa tambahan untuk yang kebutuhan ini ya, menyesuaikan bentuk kepala atau untuk yang buat balap nih dipakai. Kemudian ini paket komplitnya, helm belasan juta dapat ginian nih. Ada camelback nih, sedotan untuk kalian minum pada saat balapan. Nanti nyambung ke ini, ke integrasi sama racing suitnya, wearpacknya di camelbacknya di belakang, punuk unta. Terus ini ada air plug kayak biasa, penyumbat telinga. Ada silicone oil mekanisme untuk ratchetnya, sama di bagian rubber atau karet visor biar lebih kedap udara, sama biar ini aja lebih licin aja gitu. Naik buka turun visornya biar awet juga ini. Di sini ada sambungan sedotannya, sambungan selang hidrasi, ada tutup ventilasi 3 biji nih, kanan kiri dan depan, satu set ya. Nggak tahu nih yang dalam sini apa ada juga apa gimana. Kalau yang GP-RR yang spesialnya kemarin kan cuma dapat satu tuh setnya. Ini manual book. Ini coba kita buka satu-satu ya. Kita tutup dulu. Ntar sabar sebelum kita ke helmnya, gengs. Ini kita bahas dulu satu-satu. Ini ada camelback. Camelback ini adalah semacam kayak sedotan tapi modelnya ntar digigit kayak gitu. Dia terintegrasi dengan bagian selang di bagian dalam chin si pistanya nih. Ini user manual, panduan-panduan gitu. Kalau kalian penasaran beli helmnya. Terus ini ada, wow, spesial banget sih, Pista GP-RR manualnya ini gini. Terus di dalamnya ada lagi ginian, USA market warning. Karena ini DOT, jadi dikasih user khusus untuk USA juga, guys. Nih, kalau kalian penasaran, silahkan dibeli helmnya, gengs. Full paket. Kalau kalian mau dapat gini nih. Ini ada warning dari AGV-nya. Kemudian ini apakah ini? Ini dari Dainese, Itali. Terus, wah ini banyak nih perintilan ini. Ini nih bagian fabric atau busanya, yang supaya antibakterial dan macam-macam gitu. Ini air plug, isinya kayak gini nih, sama kayak Pista GP-R gue yang lama tuh, isinya kayak gini. Kemudian dapat stiker. Oh, kalau ini stikernya cuma satu doang, gengs, yang kecil doang. Kemudian nih kalian dapetin satu pack selang hidrasi ya, untuk yang di bagian mulut di depan, di bagian depan sini Pista. Terus ini tutup ventilasi kanan kiri dan bagian depan yang tengah, satu set. Kita masukin dulu sini biar nggak hilang. Ini mahal, gengs, satu set ini aja harganya 300.000, bayangin tuh. Ini silicone oil yang kayak tadi gue bilang untuk ngelumasin bagian ratchet visor gitu-gitu biar nggak sendat. Ini kita masukin dulu ntar ya. Sekarang kita ke helmnya, gengs. Wala, oh iya nih lupa. Nih kalau kalian beli Pista pasti dapat ginian nih, namanya tear off, untuk ngelindungin bagian kaca luar kalian, visornya, biar sebenarnya sih fungsinya untuk digunakan pada saat
balapan ya, di track kayak gitu. Jadi karena nggak mungkin kan si ridernya bolak-balik ke pit atau paddock gitu untuk bersihin visor doang. Jadi mereka butuh ini untuk supaya nanti misalnya layer pertama itu kotor tuh, buat ngelindungin dari batu kerikil atau rubber bekas karet bannya gitu yang nemplok di visor. Nanti tinggal mereka buka satu, habis itu mereka pakai lagi kan ini ya, mereka muterin sirkuit kan lapnya banyak ya. Jadi ini dikasih 3 set nih biasanya, harusnya sih 3. Jadi biasanya yang MotoGP pakai tuh 2-3 layer gitu gengs, karena lebih dari 20 lap kan. Itu dia fungsinya. Oke. Wow, semoga aman deh. Ini ada helmnya, tapi sebelum ke helmnya, ini ada pelindung untuk bagian spoiler belakangnya Pista. Dari zaman Pista GP, GPR pasti dapat gituan juga. Ini ada pin lock. Ini kita kasih lihat dulu nih, kotaknya ginian nih, kosong ya. Oke, ini helmnya. Ambilin ini dulu. Boom, right. Nah, ini ada pin lock gengs, seperti yang kalian udah tahu yang di unboxing helm gua yang ini dulu, Dream Helmet, pasti dapat pin lock juga kayak gini untuk anti-embun. Ini mereknya pin lock gitu gengs. Jadi ini 100% Max Vision 120 tipenya, itu yang benar-benar lebar banget atas bawah sama kanan kirinya gengs. Dan ini model lama nih harusnya, yang masih nyantol di bagian anti-fog cantolannya gitu. Oke, sekarang kita ke helmnya gengs. Wow, gue sih mes banget sih. Nih gini ya, ini ada jahitan hijau, putih, sama merah, Itali banget. Terus bahan kainnya juga premium abis. Di sini ada logo AGV-nya. Seperti biasa kalau kalian beli Pista yang full set baru gitu, pasti dapat ini nih, kresek atau plastik di dalam sarungnya gengs, biar nggak lecet juga. Nah, ini setupnya nih kayak gini, rada diikat gitu. Nih kita tarik ya. Wow, sumpah gua nggak sabar banget, sumpah. Anjay, gila. Ini deh gengs, 3, 2, 1. Wow. Gila lu bro. Kalian harus lihat ini sendiri dengan mata kalian sendiri, harus megang deh. Bener-bener gila deh. No comment deh. Pokoknya cakep habis deh. Sumpah. Ini kita buka ya. By the way, ini helmnya Bro Dias ya, Instagramnya ada di sini, bisa kalian kepoin aja. Dia yang punya ini helm, udah kepengen banget dari kemarin punya AGV, cuman belum kesampaian. Akhirnya dia kemarin beli AGV Corsa Espargaro sambil nunggu ini datang, karena ini udah di DP-in kemarin kan di 2020, cuman belum datang gara-gara corona. Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan keluarga kalian sehat-sehat selalu ya, terhindar dari COVID-19. Astaga. Oke. Wow. Gila, gok sih. Ini keren banget sih. Desainnya itu. Sumpah sih, dari semua desain AGV yang udah pernah gue lihat ya. Nih tangan gue sampai gemetaran juga nih megang nih. Dari yang udah pernah gue lihat, ini yang benar-benar paling, gue no komen deh. Gila, cakep habis nih. Ini benar-benar desainnya Rossi klasik. Ada mataharinya, sun, dan bulan di sini, moon, solar and lunar, sun and moon, kanan dan kiri. Ini helm gua nih, sun and moon juga. Cuman di sini dibikin kayak motif-motif apa ya? Bukan semangka kan, ada yang kemarin kan, di model semangka gitu. Ini lain. Ini nih kayak polkadot gitu, gengs. Perpaduan berbagai warna gitu. Terus ini helm winter test terakhirnya Rossi saat di pabrikan Yamaha. Jadi kalian wajib punya nih helm gini. Helm Rossi winter test terakhir di pabrikan Yamaha, karena si Rossi kan udah pindah ke Petronas SRT kan.
Buat kalian yang pengen beli-beli helm premium kayak gini, bisa kalian kontak aja kita di Rock6 Online Shop. Bisa kita cariin juga helm-helm premium ya khususnya. Kalau jadi helm-helm yang khusus premium yang kayak K3 atau K1 tuh udah entry level banget, paling bawah Aero kayak gitu. Yang ini kan udah high end banget nih. Ini overpriced banget nih. Harganya itu 18 sampai 19 juta kali ya. Mungkin bisa up to sampai 20 juta kali guys. Atau bahkan lebih, ntar. Wah, gue masih banget sih. Sumpah, keren banget sih. Coba kita buka ya peresmian ya. Ih, masih nyantol loh. Masih keras banget nih. Oke. Nah, ini grade pertama untuk misalnya kalian pakai di sirkuit gitu, masuk pit biar nggak terlalu ngembun, dibuka dikit biar ada aliran udara yang masuk lebih banyak. Nah, ini kalian buka. Nah, jadi untuk seri Pista ini gengs, buat kalian yang belum tahu, dia bukan helm-helm yang kayak biasa pada umumnya. Jadi ini benar-benar helm track, bisa gue bilang nih helm track nomor 1 ya, track oriented, yang benar-benar didesain untuk buat dipakai di sirkuit gitu gengs. Jadi ini grade-nya cuman sampai atas ini, nggak ada sama sekali yang tak itu, nggak ada grade-gradean gitu. Jadi cuman antara lu buka gini atau tutup doang gitu. Jadi nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada tuh, langsung jatuh kan dia. Ah, gila loh, keren banget deh. Oke, ini kita bacain dulu ya. Seperti biasa, di depannya ada logo FIM yang tadi udah gue bilang, FIM Racingnya MotoGP, FIM, Federation International Motorcycle Racing, homologated helmet, yang artinya ini udah tersertifikasi untuk legal digunakan di sirkuit. Kemudian di sini ada terus ada tulisan Pro Spoiler, karena untuk seri GP-RR gengs, spoilernya dia lebih padat, lebih solid gitu ketimbang yang GP-R yang tajam-tajam dia punya gua gini. Nah, ini dia lebih solid. Untuk integrasi si angin, apa sih sebutannya gue lupa, supaya si angin nanti dari atas helm itu nyambung ke bagian punuk unta di belakang gengs gitu. Terus di sini ada 100% karbon karena helm pista dari yang pista GP, GPR sampai yang GPRR masih menggunakan 100% karbon bahannya geng. Nah, di sini ada tulisan Ultra Vision ya, memang sini rasanya helm yang bener-bener wide banget, angle visionnya kanan dan kiri, atas bawah tuh cuman pista sih menurut gue. 360 derajat adaptive fit itu yang tadi gue bilang, yang ini yang kalau kalian beli Pista GP-RR pasti dapat ginian. Ini kita buka ya. Jadi ini keperluannya gengs, kalau misalnya kalian pengen main di track tuh, dia ada sedikit perubahan adjust untuk di bagian busa nih kayak gini. Tuh. Jadi ketika kalian gunakan ini helm di sirkuit, nanti kalian butuh menggunakan ini busa tambahan yang di bagian atas kepala. Ini ada 2 set kayak ginian, tapi gua ambilin 1 set aja dulu. Ini tengah, ini kanan, dan ini kiri ya. Nanti kalian wajib pasang ini supaya nanti posisi helmnya ini di kepala kalian agak naik sedikit. Jadi pandangan kalian ke atas tuh, pandangan kalian yang di atas ini pada saat nunduk itu jadi makin luas geng ke depan. Jadi pada saat kalian nunduk tuh di tangki gitu kan, pandangan kalian di atas vision ini, di visornya yang paling atas ini itu benar-benar luas gengs. Jadi dibedain untuk penggunaan pada saat main di track atau di jalan raya gitu gengs. Kalau kalian pakai di jalan raya kan biasanya helmnya agak turun gini ke bawah, posisi helmnya agak turun ke bawah gini. Terus posisi bagian garis di bawah mata kalian tuh nanti jatuhnya di pipi gitu. Kalau untuk di balapan di sirkuit, karena kalian butuhnya untuk nunduk-nunduk gitu di tikungan segala macam, jadi ini harus helmnya nanti posisinya agak naik dikit gini. Terus garis si visornya ini nanti dia persis di bawah mata kalian gini guys. Jadi untuk vision penglihatan kalian ke atas nanti pada saat nunduk gitu, ini makin luas guys gitu. Nih, itu penjelasan singkatnya untuk adaptive fit ya. Terus tapi nggak cuma bagian front pad doang ya, tapi di bagian belakang leher kayak biasa kan. Seri AGV sebelumnya juga udah ngasih itu. Kemudian untuk bagian ini
cheek pad di bagian telinga itu juga kalian dapat tuh kayak gituan. Tapi kita langsung skip ke ini dulu, helmnya dulu ya. Di sini udah ada TOP-nya. Apa itu TOP? TOP itu adalah tear off post. Yang kalau tadi itu yang putih tadi itu tear off, ini tear off postnya gengs. Jadi untuk cantolan naruh si tear off-nya. Terus si visornya ini GPRR memang udah dikasih visor yang model terbaru, yaitu AGV Race 3 atau Race 3, sama kayak GPR juga. Kemudian di sini ada air scoop-nya di depan, bagian depan. Di dalam sini ada toggle atau tuas untuk buka tutup si ventilasi mode fan-nya. Cuman satu level doang, antara buka atau dan tutup. Kemudian di atas ini ada ventilasi bagian atas kepala, ini bagian atas tengah ya. Ini dan ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, yang kayak tadi gue bilang, ini cuma dapat satu spare set rubber tutup ventilasi, gengs. Jadi untuk yang seri GPRR kayaknya agak dikurangin ya itu tutup ventilasinya, spare-nya. Kalau yang GPR untuk yang GPR sama Pista GP itu masih dapat 2 set, gengs. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli helm ini, set defaultnya tuh ini lagi kebuka nih posisinya, nggak ada rubber tutup fan-nya. Jadi tutup fan-nya disimpan di manual book yang tadi. Terus di sini ada tulisan Drudy Performance. Drudy Performance ini adalah desainer helmnya Rossi dari zaman dulu tuh. Motor juga kalau nggak salah. Namanya Aldo Drudy, bikin perusahaan namanya Drudy Performance. Bisa kalian kepoin IG-nya di sini. Kemudian di sini ada tulisan AGV kayak biasa. Ada tanda tangan Rossi sini, print. Terus ada cap sidik jari ini kalau nggak salah, kalau bukan punyanya Aldo Drudy apa Rossi ya, gue lupa. Kemudian di atas sini ada AGV juga, sama di bagian depan. Oke. Nah, terus di belakang sini ada tulisan Limited Edition RR. Ada nomor Rossi 46. Jadi kalau misalnya helm Rossi yang beneran yang dipakai, ini tulisan RR-nya sama DOT-nya nggak ada, guys. Jadi bersih, clean, kelihatan gitu. Karena ini helm yang buat dijual massal, jadi butuh sertifikasi. Dan ya ini stiker-stiker emblem yang ditaruh AGV. Ini ada tulisan limited edition-nya nomor 0242 dari 2500 pieces overworld. Jadi di seluruh dunia ini nomor yang 0242. Lumayan cantik nih nomor, gengs. Terus di sini ada tulisan DOT-nya, FMVSS nih kode Romawi-nya si DOT. Ini ada tulisannya CSL untuk lingkar kepala 6061. Nah, ini deh, gengs. Karena ini size-nya di Eropa ya. Karena dia ini size-nya ini Eropa. Gua mastiin dulu benar Eropa apa enggak. Nah, karena dia ini size-nya Eropa ya. Jadi size L-nya dia itu tuh di 60-61 cm, gengs, untuk lingkar kepalanya. Kalau misalnya kalian beli helm kayak Arai gitu, atau ini K3 SV, K1, size L-nya tuh di angka 60 ya, 5960 ya gitu ya. Nah, yang 61-nya ini nih XL harusnya. Nah, makanya itu di sini agak ada perbedaan, gengs, untuk segi bentuk pengguna si helm ini, gengs. Jadi bentuk kepalanya itu dibedain gitu, gengs. Kemudian di sini ada tulisan ECE-nya 2205 kayak biasa nih, sertifikasi dari Uni Eropa, gabungan dari beberapa negara tuh. Terus apalagi di sini ada tulisan Made in Italy, wajib banget nih kalau beli Pista pasti ada ginian nih. Corsa juga ya kalau nggak salah ya. Terus kita mau bahas warna nih. Warna di sini nih ada kayak warna biru, hijau, kuningnya Rossi, yellow flow ya. Terus ada oranye, merah. Ini oranye lagi, ada biru, nih Tosca bukan ya warnanya. Koreksi jika gue salah ya. Ini ada oranye, biru, hitam. Wah, ini kalau dipakai di jalan raya sih auto dilirik sih, gengs. Wah. Gila, goks. Super sekali buat Bro Diaz. Congrats. Udah bisa memiliki AGV Pista pertamanya dan seri limited edition Pista GPRR yang terbaru yang ditunggu-tunggu selama setengah tahun, guys. Ya, gue bilang sih ini worth it banget sih dia nungguin selama itu. Kayak berasa ngeripen helm ya, 6 bulanan ya.
Dalamnya kayak biasa nih, ada apa? Si bridge shutter atau apa yang namanya? Nose guard nih, kayak biasa kayak yang GPR juga, yang Pista GP beda. Ini ada tulisan EGV-nya untuk visor lock-nya. Terus di sini ada tulisannya nih, Pista GP RR Winter Test 2020. Oke. Oke, sorry gengs, tadi ada sedikit gangguan karena memori penuh. Ini masih pakai iPhone 6s andalan kita. Oke, lanjut lagi tadi sampai kita di bagian ini ya. Nose guard, nih masih mirip yang kayak Pista GPR, bahan juga masih mirip sama. Untuk rubber seal atau si karet visornya juga masih mirip juga dengan yang Pista GPR, nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian di sini ada detail untuk si visornya gengs. EGV Z87 PS6 without pin lock. Alright. Jadi ini pin locknya terpisah gitu guys maksudnya. Terus di sini ada kode 052843 ini ECE E3. Kayak mirip-mirip Pista GP yang lama ya. Terus kita ke bagian ini di pro spoilernya ini, kalau bisa kalian perhatiin ya, kalau misalnya teman kalian punya ini kalian bisa cek nih. Ada kode nomornya 20 di sini untuk yang pro spoiler asli bawaan EGV. Ya sedetail itu. Untuk ngebedain buat yang KW sama yang ori kali ya. Ini ada selang hidrasinya. Bisa kalian copot aja kalau misalnya nggak dipakai ini. Tutup selang hidrasinya bisa kalian simpan kalau misalnya takut-takut jatuh atau hilang gitu. Kemudian kalau misalnya ini selang yang nggak kepake bisa kalian cabut aja, ntar disimpan. Karena untuk yang Pista GPR ini gengs, si selang penyambungnya yang di bagian dagu itu dia di depan mulut dia kelepas, nggak kepasang. Jadi di sini settingan defaultnya tuh nggak ada gengs. Tuh ini lempeng dong nih, nggak ada selang penyambungnya. Kalau yang GPR pas kalian beli udah kepasang. Kalau yang ini Pista GPR dia dilepas gitu ya, jadi terpisah. Terus di sini di bagian neck roll warnanya abu-abu, ada warna kuningnya yellow flow. Ini si penyangga selang hidrasinya model honeycomb yang kayak Pista Mugello 2019 kemarin yang kita bahas review. Dia model kayak jaring-jaring gitu. Untuk yang bagian chin guard atau chin curtainnya modelnya kayak gini, rapi banget. Terus di sini nggak lupa nih, biasa anak helm bilangnya EQRS ya, Emergency Quick Release System. Di sini kalau misalnya amit-amit crash, tinggal ditarik ini busanya biar dicopotin baru lepas helmnya kayak gitu untuk evakuasi. Kemudian di bagian sini di strap ya, ini kancingnya agak beda dengan yang Pista GPR. GPR kan dia ada logo EGV-nya, kalau ini bunder doang, cuman kancingnya lebih sedikit lebih besar, lebih solid kayak gitu. Looks-nya lebih bagus lah. Kemudian di sini ada tag ya nih, Pista GPR R Winter Test 2020. Nah ini gengs, ini ada tulisan EGV kayak biasa di Pista GPR. Gue juga ada, cuman udah pudar warnanya nih. Ini kalau lama-kelamaan dipakai ntar sering kegesek di busa, ntar hilang sendiri itu warnanya. Jadi perlu hati-hati. Ini ada hologramnya sedetail ini. Terus kemudian di sini ada tulisan EGV Pista GP RR DOT ya gengs, warna putih. Ya, jadi helm ini sebenarnya dibuatnya tahun 2020, bulan 9. Si bro dia sudah nginden ini sekitar 6 bulanan, jadi pertengahan bulan tuh dia baru pre-order, dan helmnya itu dibuatnya di bulan 9, gengs, tahun lalu. Kemudian untuk bagian ini strapnya masih sama, ada bahan sweatnya di luar, di dalamnya kain, fabric. Kemudian yang di sini ada double D-ring karena ini helm balap, udah menggunakan double D-ring, di D-ring. EGV ada tulisannya di sini. Kemudian ada tulisan titanium depan belakang ya. Sedetail itu. Ini ada bendera Italinya di sini. Terus di sini ada hologram dari FIA MotoGP size L dengan barcode-nya juga. Jadi cerita ini helm ini gengs dikirim ke FIM dari EGV, dikirim ke FIM, terus nanti di inspeksi di sana. Setelah lulus nanti si FIM ngirim kembali ke EGV untuk si hologramnya dijahit di chain strap. Kemudian setelah itu
Jika ini memang benar-benar ingin digunakan pada saat ajang balap MotoGP sendiri, helmnya nanti diserahkan kembali ke FIA MotoGP-nya untuk nanti dikasih stiker di bagian belakang sini biasanya. Ada stiker hologram juga, tulisannya FIM kayak gitu, gengs. Nah, terus di sini kalian bisa lihat tuh warnanya. Crown pad-nya yang paling atas, yang topnya tuh 3 layer, 3 deret ya. Warnanya tuh kuning, yellow flow. Kemudian di bagian belakang ini, bagian belakang kepalanya tuh nanti ada kayak square-square gitu, bentuknya kotak-kotak, warnanya abu-abu sama kuning juga. Terus paddingnya masih mirip-mirip juga dengan yang Mugello kemarin, masih plak sama ya. Yang Mugello 2019 masih sama-sama setipe pista GP RR. Gua nggak tahu kalau yang GP RR non Rossi yang spesial itu warna merah. Kalau yang mono gitu gua belum lihat sih ya dalamannya kayak gimana. Ini sumpah apik banget sih. Di tahun 2020 lagi corona, terus si Rossi sama Aldo Drudi ngeluarin desain yang super epic banget gini. Ini adalah helm winter test terakhir Rossi di pabrikan Yamaha ya, karena dia udah di Petronas sekarang. Oke. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Buat kalian teman-teman yang pengen helm-helm premium kayak gini, high class atau yang mid end, bisa kalian hubungin kita di Rock6 Online Shop di sini. Atau misal mau cuci-cuci helm atau helmet care, bisa kalian hubungin kita juga. Terus yang mau coating-coating helm kayak gitu, bisa juga di sini. Kemudian buat teman-teman tetap say no to fake helmet ya. Sayangi kepala kalian karena kepala kalian nggak ada underdeal dan spare partnya kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Thank you yang udah support. Mantap jiwa, gengs. See you.